Harvard, dan dia lagi ngobrol di kafe sama pacarnya yang bernama Erika Albright. Si Mark mungkin karena dia kerjanya di depan laptop terus, jadi dia ini tidak tahu cara bersosialisasi yang baik. Dari semua obrolan, hal yang sepele tapi sama si Mark ini diseriusin. Sampailah di sebuah obrolan di mana Mark nggak ngehargain si Erika tentang hubungannya dengan teman-temannya. Intinya si Erika tersinggung dan akhirnya I'm sorry. Is this a joke? No, it's not. You're breaking up. dia pun putus. Duh, kasihan. Singkat cerita, si Mark ini sakit hati dan galau banget karena habis diputusin Erika. Dia lalu pulang ke asramanya di Harvard dan dia pun langsung ngeblok atau nulis di blognya dan nyeritain semua tentang kejelekannya si Erika di blog itu. Sambil mabuk, si Mark terus ngeluapin sakit hatinya itu di tulisan 34B, blognya. as in barely anything there. False advertising. Si Mark ini ajaibnya kalau lagi kesel atau marah, otaknya langsung aktif dan langsung dapat ide-ide berlian. Jadi si Mark ini ngeluapin sakit hatinya bukan ke amarahnya, tapi ngeluapin ke ide-ide baru. Mark akhirnya dapat ide buat nyiptain sebuah situs yang bernama Pessmesh.com, di mana Pessmesh.com ini adalah situs buat mereview semua cewek di kampusnya berdasarkan keseksiannya. Lalu tiba-tiba datanglah sahabat setianya si Mark, yaitu Eduardo. Eduardo itu datang karena habis ngebaca tulisan blognya si Mark bahwa dia habis putus sama pacarnya yaitu Erika. Niatnya Eduardo ini mau ngehibur si Mark, tapi pas si Eduardo datang, We're ranking dia girls. malah diminta Mark buat bantu bikin Pessmesh.com-nya itu. Eduardo awalnya ragu karena itu akan ngelanggar hukum karena pencemaran nama baik cewek-cewek itu, dan nanti bakalan dimusuhin sama semua cewek di kampus itu. Tapi Eduardo akhirnya At any given time, girl A has a Eduardo rating pun ngasih RA. ke si Mark algoritma buat ngeranking semua cewek-cewek itu. Mark lalu ngumpulin foto-foto cewek dengan cara ngehack situs kampusnya sendiri, yaitu Harvard. Intinya nanti ada 2 foto cewek, lalu nanti disuruh milih cewek yang kiri atau yang kanan yang lebih seksi. Lalu setelah situs itu launching, malam itu pun situs tersebut langsung booming. Situs itu dapat 2.200 pengunjung cuman dalam waktu 2 jam. Gokil. It's my roommate. Isi kampus pun heboh dan cowok-cowok di sana seru banget milih-milihin foto-foto cewek di situs itu. Lalu sampailah ke si Erika, si mantan Mark itu, membaca tulisan blognya si Mark, dan akhirnya dia pun nangis ngebaca tulisan si Mark yang ngejelek-jelekin dia itu. I stole it from a tranny. Akhirnya setelah malam itu si Mark dimusuhin sama seluruh cewek di kampus Harvard. Paginya si Mark pun dipanggil ke kantor Harvard buat disidang karena udah ngehack situs Harvard. Tapi di sidang itu si Mark bukannya minta maaf tapi malah bangga karena dia udah berhasil ngehack situs sekelas As for any Harvard. charges stemming from the breach of security, I believe I deserve some. Mark bilang karena berkat dia, Harvard sekarang jadi tahu bahwa situs mereka ternyata gak aman dan harusnya Mark dapat penghargaan. Berita Mark itu lalu sampai di telinga Cameron Taylor dan Divya, yaitu 3 orang yang lagi ngerjain sebuah proyek buat bikin situs online bernama Harvard Connection. Lalu mereka berempat ngobrol dan saling sharing. Akhirnya Mark pun gabung buat ngerjain proyeknya mereka. We would need you to build the site, write the code. We'll provide all the I'm in.
Tapi di tengah jalan, Mark keluar karena punya ide baru mau bikin situsnya sendiri. Mark pun nyamperin Eduardo buat minta bantuan soal dana, karena Mark tahu bahwa Eduardo ini cukup kaya. Jadi Mark butuh modal buat ngerjain soal idenya itu. Singkat cerita, akhirnya Eduardo pun gabung buat bantuin Mark buat suplai dana. Modalnya sebesar $1.200. Setelah berhari-hari ngepoding let's sampai go get a Mark drink and gak celebrate. tidur-tidur. Akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004 jadilah sebuah situs yang bernama Facebook.